Halo para haluan yang berbahagia. Cat mantan sudah disterilkan? Oke, kali ini gue akan merangkum alur cerita film The Layover. Sebuah film bergenre romantic komedi cukup mantap untuk dinikmati di kala santai. Tanpa berlama-lama lagi, siapkan selimut pengaman Anda dan posisi kemirikan Anda. Mantap. Pada awal film kita diperlihatkan Kate sebagai Alexandra Daddario. Ia adalah seorang guru SMA yang selalu tidak didengarkan oleh anak muridnya. Perlu kita ketahui, Kate mempunyai sifat yang tidak mudah marah dan selalu tampil gembira. Idaman gue banget tuh. Kemudian Kate menegur murid yang sedang asik membaca komik Naruto melawan Upin Ipin dan menyuruhnya cerita tentang apa yang diceritakan tadi. Akan tetapi itu dilihat oleh kepala sekolahnya dan menilai Kate tidak bisa mengajarkan dengan baik. Sebab itu Kate diliburkan dari tugasnya. Berpindah ke Meg sebagai Kate Upton. Dia adalah sales produk kecantikan yang sedang menawarkan produknya pada sebuah perusahaan. Meg sendiri memiliki sifat sedikit arogan yang mudah marah. Di sini produk ia tawarkan ditolak oleh perusahaan tersebut, hanya produknya dibuat di Korea. Akhirnya Meg keluar dari ruangan tersebut sambil marah-marah karena produk ditolak. Sesampainya di luar, Meg kembali dibikin kesal karena mobilnya diderek polisi karena parkir sembarangan. Singkat cerita, Meg dan Kate adalah sahabat dekat dan tinggal di sebuah kontrakan yang sama. Meg yang sudah pulang duluan pun sedang bernyanyi dan berjoget dan membawakan sebotol congyang untuk diminum bersama. Kedua betina ini pun melewati hari yang sangat kacau di hari ini, dan keduanya pun menceritakan apa yang sedang terjadi pada hari itu. Tak lama kemudian muncul seorang pria tanpa busana yang tidak ada akhlak itu. Ternyata pria itu adalah gigolo yang sedang disewa Meg. Saat pria itu mau pulang, tak lupa meminta bintang 5. Bangke malah minta bintang 5. Ternyata mereka baru saja pergesekan nikmat untuk menghibur diri saat mengalami kacau pada hari itu. Pindah pada saat malam hari, Meg dan Kate pun sedang menonton film Suara Hati Istri kesukaan mereka. Mereka juga menyukai seorang pria yang sama, yaitu berotot kotak kekar dan pemadam kebakaran. Tak lama setelah itu pun beranjak tidur. Berpindah ke kamar Kate. Di sana Meg membangunkan Kate pukul 4:15 pagi. Kate yang baru tidur pun dikagetkan Meg yang sudah memesan tiket pesawat untuk berlibur. Sampainya di bandara terlihat antrian yang sangat panjang. Tentu hal itu akan membuat mereka terlambat. Tapi di sini bakat Meg digunakan, yaitu merayu salah satu petugas yang ada di sana untuk membuka antrian baru dengan mengeluarkan pakaian dalamnya dari koper. Pada awalnya petugas menolaknya, akan tetapi mungkin karena melihat Meg yang aduhai itu, akhirnya petugas itu membuka antrian baru dan mereka segera masuk ke pesawat. Sesampainya di pesawat, Kate langsung menutup jendela karena takut ketinggian. Setelah itu ada pria berbadan tegap. Orang ini bernama Ryan. Ternyata orang tersebut akan duduk di antara mereka saat menaruh tas di atas. Meg sudah mulai terlihat sakne karena melihat postur tubuhnya Ryan. Singkat cerita, mereka bertiga ngobrol pekerjaan masing-masing, dan betapa terkejutnya Kate dan Meg mengetahui hal itu, bahwa Ryan adalah seorang pemadam kebakaran, sosok yang sangat mereka impikan. Di tengah perjalanan, ternyata pesawat mereka akan singgah untuk beberapa saat di suatu wilayah karena ada badai yang akan terjadi, dan Meg pun kemudian menginap di sebuah hotel terdekat bandara yang ada di sana. Ketika akan menuju kamar, mereka tak sengaja bertemu si
jantan tadi, ternyata si Ryan juga menginap di hotel tersebut. Di sini Ryan mengajak Kate dan Meg untuk ikut jogetan pada malam harinya. Sesampainya di kamar, Meg kebingungan baju untuk jogetan karena tas yang dibawa tertinggal. Cerita waktu jogetan tiba, Kate dan Ryan dikagetkan dengan Meg yang memakai pakaian seperti film Krishna. Setelah itu mereka berjogetan asoy, menikmati ketipung Cak Mamat. Karena Meg terlalu keasoan, tanpa sengaja baju yang dipakai melorot, lalu sebelah semongkonya pun keluar. Beruntung di sini ada pria yang menutupi dengan topi. Setelah jogetan pun mereka kembali ke kamar masing-masing. Keesokan paginya mereka akan jalan-jalan menaiki balon udara. Kate yang takut ketinggian pun dengan terpaksa ikut karena tak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk merebut hati Ryan. Mereka bertiga pun dikagetkan dengan ternyata operator balon udara tersebut sebelah matanya tidak berfungsi. Ketika balon udara sudah naik tinggi, Kate sangat panik karena dirinya takut dengan ketinggian dan meminta operatornya untuk menurunkannya sekarang. Karena itu tidak dilakukan karena harus mengikuti arah angin. Pada saat bersamaan, Meg memesan satu botol Chongyang yang ia beli pada operator tersebut. Tetapi saat Meg membuka botol itu malah tutup. Botol itu mengenai satu mata operator tersebut. Sekarang mata operator tersebut dua-duanya tidak berfungsi. Emang bangke sih Meg. Akhirnya balon udara tersebut diturunkan, tapi tiba-tiba sesampainya di losmen mereka akan berenang. Scene berpindah saat Meg memamerkan semongkonya keluar tadi. Karena Kate merasa pakaiannya kurang bohai, Kate pun meremak pakaiannya, dan setibanya di kolam renang, Ryan pun terpukau melihat Kate yang aduhai seperti janda bintang 5. Di sini Kate dan Ryan berjemur berduaan, tetapi Meg mengadu kekuatan dengan gaya salto ke dalam air. Ketika giliran Meg akan salto, ternyata mukanya duluan yang ceder. Saat ada bocah yang akan menolong Meg, Meg malah mengacukan jari tengahnya. Emang gak ada akhlak sih Meg. Setelah itu Kate dan Meg minum di bar dan tak sengaja melihat Ryan pergi untuk menyewa travel untuk pergi ke pernikahan, dan mereka ikut bersama Ryan. Di tengah perjalanan mobil mereka berhenti di pom untuk mengisi bensin. Kate yang kebelet pipis pun terpaksa harus ke toilet yang sangat kotor dan menjijikan di sana. Di sini persahabatan Kate dan Meg mulai pecah. Meg mengunci Kate supaya tidak bisa ikut bersama mereka. Kemudian Kate berusaha keluar lewat dari jendela, tetapi sialnya kakinya terpleset dan kakinya masuk ke dalam kloset. Di sisi lain, Ryan yang baru saja ditelepon seseorang lalu melihat Kate yang terjatuh keluar dari jendela. Dengan perasaan yang sangat marah, Kate langsung menyiram tubuhnya dengan air untuk bersih-bersih. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanannya, tak menyia-nyiakan kesempatan. Kate berpura-pura lehernya sakit dan ingin dipijat oleh Ryan. Mengetahui hal tersebut, Meg dengan sengaja menaruh obat tidur di botol Chongyang yang ia bawa dan ditawarkan kepada Kate dan berharap ia akan meminumnya. Ternyata di sini Kate menolaknya dan tiba-tiba supir tersebut merebutnya dan meminum. Akhirnya supir mengantuk dan menabrak rambu-rambu jalan. Pada akhirnya mereka memutuskan menginap sementara di hotel terdekat. Tak seperti biasanya, Kate dan Meg menginap dengan kamar yang berbeda karena perpecahan antara mereka berdua. Scene berpindah kepada Meg yang berada di bar dan ditemani akang supir.
Di sisi lain, Kate yang sedang mengambil sebuah minuman kaleng. Di sana tiba-tiba Ryan muncul dan langsung memegang semongkonya si Kate. Dan inilah adegan yang kalian tunggu-tunggu dari tadi. Kemudian mereka melakukan perseteruan mantap di kamarnya. Di pagi harinya, Kate yang merasa memenangkan ini semua dan bilang kepada Max bahwa semalam dia telah melakukan mantap-mantap bersama Ryan. Dan ternyata Max melakukan hal yang sama. Tiba-tiba si supir menghampiri mereka dan memberitahu bahwa Ryan pergi dan membawa mobilnya. Hal tersebut membuat mereka bertengkar hebat dan mengacaukan seisi toko. Ternyata Ryan yang pergi itu akan menghadiri pernikahannya sendiri dan diberitahu si supir yang ditinggali oleh Ryan. Merasa ditipu, Kate dan Mac pun akur kembali dan segera pergi untuk menghancurkan pesta pernikahan Ryan. Setelah mengetahui di mana pernikahannya, Kate dan Mac langsung mencari pengantin wanitanya dan membongkar semuanya. Setelah melakukan pergesekan mantap dengan Kate dan Mac yang dilakukan bersama Ryan, seketika wanita itu menangis dan memasuki ruangan pengantin, dan ternyata Mac dan Kate salah sasaran. Itu bukan pernikahan Ryan dan ternyata itu adalah pernikahan orang lain. Pada kenyataannya di sana ada dua pernikahan yang sama. Kemudian Kate dan Mac mencari pernikahan Ryan. Setelah menemukan, mereka langsung bertemu dengan Ryan sambil marah-marah. Tetapi di sini Ryan bilang tidak bohong karena Mac dan Kate tidak pernah menanyakan pernikahan siapa yang akan dihadiri oleh Ryan. Akhirnya dengan lapang dada pada akhirnya mereka pun pulang dan memutuskan tidak tinggal bersama lagi. Karena semuanya akan memperbaiki hidupnya yang sangat kacau. Mac pun menemui supir dan semenjak itu mereka saling berhubungan. Di sisi lain, Kate kembali mengajar di sekolah beberapa waktu lalu. Terlihat Mac yang sedang FCS dengan sopir yang tiba-tiba ditelepon oleh Kate yang akan datang ke rumahnya. Kemudian Mac menutup FCS bersama sopir yang meminta memperlihatkan semongkonya. Scene berpindah memperlihatkan Kate dan Mac yang sedang duduk berdua dan menonton Suara Hati, istri kesukaan mereka. Film pun tamat.